Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Baik. Pertemuan kedua pada hari ini ingin sedikit memurojaah materi pada pertemuan pertama kemarin dan nanti Ana langsung sampaikan contoh dari materi ini ya. Baik, antum siap? Siap. Baik, materinya sebentar insyaallah. Judul materi kita hari ini adalah membangun teks dan pemodelan cerita pendek ya. Baik, Anda tampilkan gambar ini, mencari solusi di saat krisis. Nah, ternyata tema materi kita hari ini adalah tentang ya itu judul. Nah, sekarang tema besarnya di buku paket yang ada yaitu tentang mencari solusi di saat krisis seperti ini. Ya, kita tahu sendiri kita semua menghadapi pandemi global yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Wallahu a'lam kapan bisa berakhir ini. Ya, benar apa enggak? Seperti ini kita dituntut memang untuk bisa keluar, untuk bisa mencari solusi bareng-bareng. Ya, agar kita bisa sehat, bisa keluar dari krisis ini insyaallah ta'ala alam ya. Amin. Baik. Tema besar dari materi ini sebenarnya tentang kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Antum tahu kewirausahaan? Tahu Ustaz, tahu. Apa artinya? Dia pengusaha. PKR. Kewirausahaan, Ustaz. Kewirausahaan. PKI Ustaz. Dia kenapa sering itu Ustaz? Ini ngelek. Ngelek. Matiin mic makanya, Cok. Aril. Waalaikumsalam, Tat. Halo guys. Mana Ustaz? Ustaz. Ya, tunggu dulu. AFK. Ustaz. Tidak. Udah selesai, Ki. Hubungannya Ustaznya nih. Udah selesai mungkin. Mana Ustaznya? Ustaz. Belum, kayaknya ya. Patuh. Ngelek. Kota mungkin Ustaz. Biasa aja minum Abdul, enggak usah pakai ngelang. Ya Arif, tidur Arif. Itu Ridwan, Masya Allah. Catam masalah Aina Tokiyatun. Ya Haidar, Aina Tokia. Yusuf. Yuk, serang aja yuk. Tokia Haidar. Arif Abdul Hamid. Mana kita endorse report. Acil, nggak boleh begitu Acil. Ucil. Sat, Ucil PKI Sat. Nggak boleh. Ini lagi direkam nih. Oh ya maaf Bang. Waizi Acil. Acil bes. Acil nggak apa-apa. Umbu. Woi adik Umbu. Umbu. Endorse. Umbu PKI. Ngelak-ngelak itu disumbang. Abdoh nginam.
Abdurrahman. Saya kira tadi kamu Ribut berarti duit weh. Allah Akbar. iya BTS. Diskon kepalamu diskon. waduh joget anak nih. Weh, Tolha. Patah badan saya tadi ya. Jatong ibu. Halo bang. Wahyu, editin jerak jeduk dong. Anak ingin Pose tadi editin sama Wahyu. kalau kita pegang yang bukan mahram batas wudhu kita Set. Iya lah batal wudhunya. Kalau mahram nenek itu Enggak udar. kalau kita Siapa yang bertanya tadi tentang yang bukan mahram? Nenek bukan mahramnya. Allah Haidar ganteng Haidar. Siapa yang tadi? doang Sat. Buka saya. Apip. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu mati? Waalaikumsalam. Selesai Ki. Pasti ada cacasan. Duh, belum tuh. Cepat aja sawak nih asli. Weh, mahram kita kayak nenek kita tuh. Mana lanjut? Mahram itu enggak boleh dinikahin. Ya silakan semuanya silakan di mute ya. Mute. Gas. Udah ya. Sat, kenapa enggak kelihatan mukanya, Sat? Kamu jelek. Hilang, Sat, mukanya, Sat. Skutu jamian. Oh, udah ya. Pasal Set. Krisis. Baik, mana lanjut? Kita bisa dengar semua? Sudah. Dengar, Sogol. Nah, mana ulang sedikit materi yang kemarin. Cerita pendek atau cerpen ini adalah karangan pendek yang berbentuk prosa ya. Prosa itu artinya karangan bebas. Ini tuh ingat ini sering ditanyakan waktu soal ujian. Prosa itu artinya karangan bebas. Nah, sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian peristiwa dan pengalaman. Nah, ini tidak usah dicatat ya. Ini hanya materi pendahuluan alias mukaddimah. Kita langsung ke intinya. Langsung to the point. Nah, ciri-ciri cerita pendek ini ada 4. Di buku panduannya banyak sekali, tapi Ana sampaikan yang penting-penting saja. Yang pertama adalah ya ini 10 terdiri dari 10.000 kata, minimal 10.000 kata. Ya, 10.000 kata itu kalau dijumlahkan halamannya, kalau disederhanakan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 halaman ya, tergantung jumlah katanya. Baik, kemudian isi cerita kehidupan sehari-hari yang nyata tentunya. Ya, berkutat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ada cerita yang fiktif yang mengungkapkan masalah yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari itu, maka bukan cerita pendek. Dia lebih condong kepada novel. Ya, siapa yang sambil makan itu? Tolha Al-Fayad. Ya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bisa dibaca sekali duduk langsung habis. Ya, bisa dibaca langsung duduk, sekali duduk langsung habis. Baik, kemudian yang terakhir menimbulkan kesan yang mendalam. Ya, kesan yang mendalam ini
maksudnya mempengaruhi perasaan pemirsa, perasaan pembaca ketika selesai membaca cerita tersebut ya. Kalau sedih, maka pembacanya ikut sedih. Kalau misalnya gembira, bahagia, maka pembacanya ikut bahagia atau gembira. Ini maksudnya kesan yang mendalam ya. Paham sampai sini ya? Paham. Paham ya? Oh, iya. Ini tidak usah juga dicatat. Anda tampilkan cerita terpendek. Tidak usah, kita tidak akan membaca cerita panjang yang dusta. Ini cukup cerita pendek. Pendek-pendek aja seperti ini. Yang penting antum paham ya. Setuju ya? Setuju. Aneh. Setuju. Baik, kita tampilkan cerita pendeknya, dan dari cerita pendek ini nanti kita bahas materinya. Siapa yang bisa bacakan? Ana Ustaz. Betul. Jandika. Ana Ustaz. Betul, satu. Siapa yang mau duluan tadi? Tidur. Esok aku akan bertaubat. Esok pun. Ulang. Namun tidak dengannya. Sebelum tidur. Jandika. Nam Ustaz. Ana Ustaz. Tolha. Weh, Tolha, diam. Ia bergumam. Asik. Esok aku akan bertaubat. Esok pun tiba. Mentari terbangun, namun tidak dengannya. Terus Ustaz, mana deh ini Ustaz? Cerita pendek ini sangat ringkas, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Aduh, kira masih coba yang baca selanjutnya itu, Tolha Al-Fayat. Mas, kan cerita ini. Tolha. Ini kan Baca, Pen. yang ini Ustaz. Ya, antum baca cerita itu. Sebelum tidur ia bergumam. Esok aku akan bertaubat. Esok pun tiba mentari terbangun, namun tidak dengannya. Antum semua sudah paham isi ceritanya? Mati Ustaz. Paham. Antum semua paham isi ceritanya ya? Tidak. Apa arti bergumam? Siapa yang tahu arti bergumam? Ngeremon. Rome. Ngeremon. Apa? Berkata. Berbicara dengan suara yang tinggi, suara yang kecil, atau bisa juga Berniat. ya, bisa juga berbicara dalam hati, mungkin bisa ya. Tapi arti secara letterleknya bergumam itu berbicara dengan suara lirih, suara yang kecil ya, yang hanya didengar oleh dia sendiri. Ngerome. Ya, bahasa Sasaknya itu apa? Ngeremon. Mana 10.000 kata tuh Ustaz? Ya. Nah ini yuk, ada yang tanya Ustaz. Oh, pendek sekali, bukannya termasuk cerpen? Nah ini makanya kita khususian di sini. Kalau kita tampilkan cerita pendek yang benar-benar sesuai kriteria di atas, itu kayaknya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, akhirnya kita pilih cerita yang pendek seperti ini. Yang penting antum paham, ya. Kan 10.000 kata Ustaz. Ya. Kurang 10.000 kata. Itu kaedahnya, tapi kita tinggalkan dulu sementara kaedah itu karena memang jarang keluar. Yang penting antum paham dengan ketiga materi yang akan kita bahas berikut ini ya. Ya. Nah, dari cerita pendek yang tadi kita pelajari, yang Anda sampaikan, paling tidak ada 3 hal yang ingin kita akan bahas. Yang paling sering keluar di soal ujian ini, antum simak baik-baik ya. Antum simak baik-baik ya. Yang pertama adalah tema. Ya, tema ini waktu kelas dulu antum sudah pelajarin ini. Siapa yang masih ingat apa di tema itu? Ya, Arif. Mendasari suatu cerita. Ya, nah, Mas Antum, barakallahu fiik. Apa? Itu adalah dasar atau yang mendasari suatu cerita ya, atau hal-hal yang menyebabkan kenapa cerita itu dibuat, itulah tema.
Ingat, tema itu berbeda dengan judul. Kalau judul itu terletak di atas cerita, ya. Tapi kalau tema ini terletak di mana? Terletak di hampir seluruh cerita tema itu. Ya, paham ya? Baik. Nah, kita kembali ke cerita ini. Cerita pendek ini, siapa yang bisa menebak tema cerita ini? Menasa. Betul. Menunda taubat. Menunda-nunda taubat. Mati. Sudah benar? Ada jawaban lain? Ada Sat. Ya. Gabut. Gabut. Mati sebelum bertaubat. Naam, Hasan. Sudah benar? Ada jawaban yang lain? Berarti meninggoy, Ustaz. Ya. Uraipi belum bertobat. Nah, usah sebut nama ya. Tidak usah sebut nama. Ya, jadi apa tema yang tepat dari cerita ini? Taubat yang terlambat. Penyesalan di belakang. Redaksinya boleh berbeda. Perhatikan bangun redaksi tidur, kalimat boleh berbeda. Menunda tobat. Baik. Hasan, Dengerin itu. ya. Ya, suara apa itu? Ada suara anak-anak, suara musik. D. Seimut. Dia sudah menikah itu. Anaknya wajar. Ya, jadi temanya adalah apa temanya ini? Tiba-tiba mati, Sat. Obat. Menunda. Nggak jadi bangun pagi. Tiba-tiba mati, Sat. Tiba-tiba mati. Baik, bersegeralah bertaubat sebelum mati, bisa ya. Bersegeralah bertaubat sebelum mati atau Sebelum ajal menjemput. Belum kematian Ya. datang. baik, paham ya? Antum paham sudah tentang tema ini? Baik, lanjut yang kedua, tokoh. Yang kedua ini adalah tokoh. Tokoh ini adalah orang yang terlibat dalam suatu cerita ya. Ya. Ya, atau siapa-siapa saja yang ada dalam cerita itu namanya tokoh. Ya, bisa dengan kata ganti, bisa juga langsung menyebutkan nama, itu bisa tokoh, bisa termasuk dalam tokoh. Di sini siapa tokohnya? Aku. Ya, Iya. siapa tokohnya? Tengkorak, Ustaz, tengkorak. Masa tengkorak tokohnya? Aku saku. Uraipi. Fajar. Fajar Zaid. Ada apa di Mana mana? tokohnya di situ? Siapa tokohnya? Iya. Aku. Orang ketiga. Apa sih? Ya, Orang yang pertama. Aku Fajar. baik. Pascal Mului. Orang ketiga. Tokohnya hanya ada satu di sini. Umbu tokohnya. Ya, Aku. tokohnya hanya ada satu, cuma kata gantinya yang berbeda-beda ya. Di kalimat esok aku akan bertobat itu menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu pada kata Aku. Ahsan Dom. Masya Allah. Sementara ini sebelum tertidur ia bergumam. Di sini juga maksudnya kata aku itu. Ya, maksudnya aku itu jadi tokohnya sama, ini cuma penyebutan Ganti. atau kata ganti yang digunakan berbeda ya. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, kalau kata iya ini kata ganti keberapa? Ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Baik. Nah, bisa lanjut? Tokoh Bisa. ini semua sudah paham insya Allah. Lanjut yang ketiga tentang penokohan. Ya. Lanjut yang ketiga penokohan. Penokohan ini secara letterlek artinya karakter atau watak dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ya. Baik, saya ulangi, penokohan ini adalah karakter atau watak dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut.
Baik, di sini tokohnya ada kata aku. Siapa yang bisa mengetahui penokohan atau karakter dari tokoh ini? Suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda. Nah, Malas, malas. menunda, mungkin juga malas, semuanya bisa masuk. Intinya satu. Ya, meskipun diungkapkan dengan kalimat yang berbeda-beda, intinya satu. Ya, suka menunda. Jadi penokohannya adalah suka menunda ya. Iya. Ya. Baik. Sampai sini sudah paham ya? Ya. Paham geti. Ya, Fadal, ada yang mau bertanya? Sampai Mana, sebelum saya lanjutkan. Kapan kita nonton, Sat? Lanjut. Nanti waktu masuk kelas saya Lanjut. tampilkan antum video Apa pendek yang terkait dengan materi ini insya Allah. Kapan kita nonton, Sat? Baik, sudah ya. Sudah ini. Baik, di sini ada satu cerita. Ini cerita ini sebenarnya ada videonya, tapi qadarullah saya ketikkan antum. Tapi agak panjang, memakan waktu yang lumayan. Ini sudah 30 menit berlalu. 4 menit lagi. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ustadz Kudusi, gimana? Halo Ustadz Kudusi. Habis waktu. Mana operator? Baik, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Ya, tinggal berapa menit Ahlan, Ustadz? Ustaz. Intahal waqt, Ustaz. Baik. Jatuh kena mental. Nah, insyaallah naktafi bihadzal qadar karena antum tidak ada yang bertanya, Anda cukupkan sampai di sini. Ya, minggu depan kita lanjut dengan praktek. Antum ingat-ingat materi ini, tidak perlu antum catat. Nanti prakteknya insyaallah dengan cerita yang sederhana, yang gampang. Kemudian nanti Anda langsung tampilkan contoh soal bismillah ta'ala ya. Ya, sudah ya. Aku punya ayam tuh, ributnya. Saya. Sampai di sini naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyanto. Apa nana ya? Fadol, Ustaz.